Tidakkah kamu berpikir mengapa kita sebaiknya tetap di rumah? Ya, kita semua sudah tahu bahwa di seluruh dunia saat ini sedang berjuang melawan COVID-19. Apa sih itu COVID-19? Ayo ikuti aku dan mari kita simak bersama. Coronavirus Disease 2019 atau yang sering kita sebut dengan COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang biasa kita sebut dengan SARS-CoV-2. Berikut varian baru virus corona yang World Health Organization tetapkan sebagai VOC. Di antaranya ada Alpha atau B117 yang pertama kali ditemukan di Inggris, Beta atau B1351 yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan, Gamma atau P1 yang pertama kali ditemukan di Brazil, serta Delta atau B16172 yang pertama kali ditemukan di India. Selanjutnya, yang World Health Organization tetapkan sebagai VOI, di antaranya ada Epsilon atau B1427 atau B1429 yang pertama kali ditemukan di Amerika Serikat, Zeta atau P2 yang pertama kali ditemukan di Brazil, Eta atau B1525, Theta atau P3 yang pertama kali ditemukan di Filipina, Iota atau B1526 yang pertama kali ditemukan di Amerika Serikat, Kappa atau B16171 yang pertama kali ditemukan di India, Lambda atau C37 yang pertama kali ditemukan di Peru. Kasus COVID-19 yang pertama ada di situasi global. Hingga 4 November 2021, total kasus konfirmasi COVID-19 di dunia adalah 241.968.227 kasus dengan 5.020.204 kematian dengan CFR 2,0% di 204 negara terjangkit dan 151 negara transmisi komunitas. Yang berikutnya yang kita bahas yaitu situasi Indonesia. Hingga 4 November 2021, pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan 4.246.802 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan ada 143.500 kematian dengan CFR 3,4% terkait COVID-19 yang dilaporkan dan 4.091.938 pasien telah sembuh dari penyakit tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, tentunya kita bertanya-tanya, bagaimana sih penularan COVID-19 itu? Di antaranya ada penularan melalui droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Ada melalui kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan benda, kemudian memegang bagian yang menjadi jalan masuk virus seperti mata, mulut, telinga, dan hidung. Selanjutnya, penularan akan terjadi apabila kita berada di tempat ramai, tetapi kita tidak menggunakan alat pelindung diri. Selanjutnya yaitu gejala COVID-19. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Namun, di beberapa pasien mungkin akan mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, serta pembauan atau ruam kulit. Nah, setelah mengetahui apa itu COVID-19, tentunya kita tidak ingin jika COVID-19 semakin menyebar luas dan merajalela. Bagaimana sih pencegahan penyebaran COVID-19 yang dapat kita lakukan? Jadi, kita dapat melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan cara mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Selanjutnya, kita dapat meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara mengkonsumsi gizi seimbang dan vitamin, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, serta beristirahat yang cukup. Selanjutnya, kita dapat menerapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut saat batuk dan bersin, menggunakan lengan atau tisu, lalu buang tisu ke tempat sampah tertutup dan segera cuci tangan. Selanjutnya, kita dapat disinfeksi benda-benda yang sering disentuh, menjaga jarak, gunakan masker, isolasi mandiri, serta melakukan vaksin COVID-19. Selanjutnya yang dibahas yaitu varian vaksin dari COVID-19. Yang pertama ada vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca.
Nah, di sini jenis vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca adalah vaksin vektor adenoviral rekombinan. Vaksin ini juga dapat dikategorikan sebagai jenis vaksin biosintetik. Vaksin ini umumnya aman digunakan pada populasi yang luas, bahkan mereka yang memiliki masalah kesehatan kronis atau orang dengan gangguan kekebalan. Kemudian yang kedua, ada vaksin COVID-19 China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm. Nah, di sini Sinopharm ini jenis vaksin yang memanfaatkan virus corona yang sudah dimatikan atau sering disebut dengan inactive vaksin. Vaksin ini diklaim menjadi yang pertama di dunia yang menunjukkan imunogenisitas dan keamanan yang sangat bagus. Selanjutnya yaitu vaksin COVID-19 Moderna. Moderna sendiri merupakan jenis vaksin biosintetik. Moderna digunakan untuk usia 18 tahun ke atas dengan 2 suntikan yang diberikan selang 28 hari. Kemudian keempat yaitu vaksin Pfizer-BioNTech yang termasuk jenis vaksin biosintetik. Vaksin yang berisi kode genetik dari virus tersebut yang disuntikan ke tubuh, tidak menyebabkan sakit tetapi mengajari sistem imun untuk memberikan respon perlawanan. Selanjutnya yaitu Sinovac. Sinovac bekerja untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga antibodi dapat melawan virus corona. Vaksin ini dibuat dengan platform atau metode virus yang telah dimatikan atau biasa kita sebut sebagai inactive virus. Vaksin COVID-19 selanjutnya itu Novavax. Nah, di sini Novavax vaksin ini bekerja dengan memasukkan protein yang memicu respon antibodi yang nantinya akan menghalangi virus corona untuk menginfeksi tubuh kita. Vaksin COVID-19 biasanya 2 kali diberikan kepada seseorang. Nah, yang pertama itu untuk membangun sistem kekebalan tubuh dan mengenali bagaimana virus COVID-19. Lalu nanti selang 28 hari kemudian baru vaksin yang kedua.